Keluarlah si kapten dari kamarnya. Ada apa ini? Pada ngumpul-ngumpul. Ini pak, si Agung ngelihat itu gitu katanya. Sama si Dea ada yang jailin gitu. Oh, di kapal ini emang kayak gitu. Jadi kalau kalian pengen tahu, di kapal itu ada penunggunya. Penunggunya 2. Yang satu perempuan dan yang satu di mesnya ini ada lagi nih bang, si sosok yang putih ini bang. Yang ada di kapal? Saya ngeliat itu jelas banget bang, jadi sama persis sosok yang ada di kapal yang saya lihat itu. Dia lagi duduk di ranting itu sambil ngainin kakinya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Aldi Capslow. Kali ini Bang Badru nggak bisa hadir lagi karena Bang Badru lagi dipanggil oleh panitia maulid dan beliau akan menjadi panitia maulid juga ya. Jadi sekali lagi mohon maaf Bang Badru belum bisa hadir, dan kali ini juga kita bakal kedatangan narasumber dari Purwakarta. Ceritanya barbar sob karena dia sedang berlayar menangkap ikan. Pokoknya langsung aja kita kenalan dengan narasumber di samping gua ini. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam bang. Siapa namanya Bang? Agung bang. Bang Agung dari Purwakarta ya Bang ya? Ya, Purwakarta mana itu Bang? Saya Cikampeknya sebenarnya sih bang. Oh Cikampek. Ya. Oh halo warga Cikampek. Tadi pas kesini hujan Bang ya? Hujan banget bang. Nah ini yang gue tanyain Bang. Iya. Tadi lu kena berapa titik hujan? Banyak banget. Oh tuh, banyak bang. keroyokan Soalnya hujan saya itu ya nggak pakai Bang? hujan, bang. Oh oke tahan Bang. Sebelum masuk ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Karena sebagian penghasilan dari channel ini akan kita kebagikan pada orang yang membutuhkan. Nah nih, buat kalian yang punya pengalaman horor mistis, apapun itu, langsung aja nih berbagi ceritanya. Nggak usah malu-malu, langsung aja WhatsApp ke nomor di bawah ini. Oke sob, langsung aja kita ke Gibah Misteri. Oke Bang Agung, salaman lagi. Iya, siap bang. Gimana nih ceritanya Bang? Cerita ini saya alamin di tahun 2021, tepatnya di bulan September. Saya itu ada job sebuah kapal di daerah Benoa Bali. Sebagai apa itu Bang? Sebagai anak buah kapal. Anak buah kapal. Saya berangkatlah itu dari Purwakarta menuju Bali. Naik apa itu Bang? Naik bis bang. Naik bis. Sendiri? Sendiri. Setelah saya berjalan ke Bali, sampainya di Bali saya tinggal di mes. Saya tinggal di mes itu udah 2 minggu. Tepatnya di malam hari itu di mes itu saya tidur di luar. Bertiga sama orang Kudus sama Jepara. Oh jadi abang di mes itu berapa orang tuh Bang? Di mes ada 5 orang. Oh 5 orang. Ya, saya tidur bertiga itu di luar mes. Sekitar jam 9 malam, tiba-tiba ada angin lewat gitu aja. Kenceng banget, wush gitu. Tapi saya ngeliat ke posisi pohon itu nggak gerak sama sekali. Anginnya kenceng tapi pohon gak gerak Bang? Nggak gerak, saya bingungnya di situ. Dan teman-teman pun ngerasain kalau itu anginnya kenceng banget. Setelah itu terjadi, tepatnya di kurang lebih jam 12 malam, saya waktu main HP, ada bunyi suara kenceling, kayak seperti suara delman gitu bang. Kita bertiga itu ngedengar semua, jelas banget. Tiga-tiganya ngedenger Bang? Iya bang, suara kenceling itu seperti suara delman. Kita semua sempat takut dong, ini suara delman dari mana? Malam-malam tengah malam kayak gini ada suara delman, di Bali lagi. Kita semua ketakutan, kita langsung lari ke dalam mes, kita tidur. Kita nggak berpikiran hal yang aneh-aneh, kita tidur aja. Keesokan harinya, setelah 3 minggu di mes,
saya dapatlah sebuah kapal udah 2 tahun nggak kepake gitu lah bang. Tapi masih layak pakai itu bang? Masih bisa direnovasi sih bang, diservis gitu. Oh iya. Minggu berikutnya, minggu keempat itu kapal udah jadi, berangkatlah saya 25 orang sama kapten. Satu ya. Perjalanan dari Bali ke posisi kita cari ikan itu di Merauke, Papua. Perjalanan kita itu setengah bulan dari Bali ke Merauke, Papua. Di perjalanan itu setengah bulan itu kita nggak ada terjadi apa-apa sih. Posisi saya di kapal ini sebagai koki. 2 orang, kokinya itu saya sama Mas Nanang, orang Salatiga. Berjalan biasa aja 1 bulan. Saya sempat cekcok sama orang Sumatera karena nggak suka masakan saya. Karena beda lidah mungkin ya bang ya. Iya benar. Terjadilah cekcok, saya mengundurkan sebagai koki. Lalu si orang Sumatera ini jadi koki ngegantiin saya. Sama Mas Nanang, orang Salatiga. Maaf ya bang, ini nggak saya samarin namanya. Oh iya, nggak apa-apa bang. Biar tahu kejadian ini tuh sebenarnya nyata dialamin. Kita 6 orang di kapal ini kena teror penunggu kapal yang saya tumpangin ini bang. Setelah saya mengundurkan diri jadi koki, si Mas Nanang ini sore hari mau masak buat kita makan malam. Mas Nanang mengambil sebuah beras di yang namanya palkah, seperti kulkas gitu bang. Itu tempat menaruh bahan pokok makanan lah. Setelah Mas Nanang mengambil 1 karung beras itu, tiba-tiba ada yang narik Apanya tuh? kakinya itu bang, dari dalam palkah itu. Sontak Mas Nanang itu langsung kaget dong, lari ke si orang Sumatera, koki satunya lagi. Kenapa Mas Nanang? Kaki saya ada yang narik. Siapa ya? Saya juga nggak tahu. Udahlah, kata orang Sumatera itu, udahlah kita masak aja. Udah nggak usah bikin yang aneh-aneh Mas Nanang. Kita slow aja masak gitu. Setelah saya masak, malamnya itu kita kerja. Posisi kerja itu kita dibagi menjadi 2 tim bang. Tim A dan tim B. Tim A itu di kiri, sedangkan tim B di kanan. Saya mancing di posisi kiri, tim A. Depan kapal haluan. Itu jam berapa bang? Itu terjadi sekitar jam 9 malam. Jam 9 malam. Berarti shift malam itu kan gitu bang ya? Malam bang, kita kerja itu di kapal dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Di jam 9 malam itu pas waktu saya lagi mancing kerja itu, saya nggak sengaja nengok ke arah kamar kapal. Tepatnya di belakang kapal ada pagar, jadi ada tiangnya itu bang. Tiang sama pagar. Saya nggak sengaja nengok ke arah kamar, itu saya ngeliat sosok putih bang. Sosok putih? Sosok putih, rambut panjang, mukanya itu ketutupan sama rambut. Si bajunya ini putih, kumel, kucel, kusam gitulah bang. Dia posisi duduk di pagar pegangan tiang. Sebelumnya saya belum pernah melihat yang kayak gitu ya bang. Terus saya langsung menundukkan kepala gini sambil baca-baca sebisa saya gitu. Saking takutnya saya tuh baca-baca. Jelang berapa menit setelah saya baca-baca itu, saya nengok lagi ke arah yang tadi bang. Itu udah nggak ada bang. Yang tadi saya lihat itu bang. Saya langsung profesional kerja, lanjut kerja. Saya fokus mancing sampai pagi. Udah esokan harinya kan, jadi kita itu tidur dari pagi sampai sore bang. Malamnya kita kerja, pagi siangnya kita tidur. Iya, kebalikan orang-orang biasa ya. Iya bang, kebalikan. Itu tidur itu saya sempat kepikiran juga. Saking takutnya jadi kurang tidur gitu bang. Nggak bisa tidur lah pikirannya semalam. Keesokan harinya kita itu kan makan bareng-bareng gitu. Pagi jam 6 sarapan itu kita bareng-bareng semua makan. Jadi emang harus makan itu kita makan bareng-bareng. Ada 1 orang itu, dia orang Banyuwangi, telat makan. Dia makan itu sekitar jam 9 pagi, makan sendiri. Keadaan posisi ABK yang lainnya tidur. Dia ini punya kakak ya bang. Iya. Kakak namanya Rizky. Kakak kandung dia. Kakak kandung. Satu kapal. Iya, 1 kapal bang. Waktu dia makan itu dia dipanggil sama kakaknya. Dia. Iya kak, ada apa? Itu kakaknya itu waktu dia ngeliat itu diam aja jadi bang. Dia sempat curiga juga kenapa kakaknya diajak ngobrol kok diam aja gitu. Udah cuek, dianya lanjut selesai makan, lanjut ke atas ke kamar ABK. Dia kaget. Loh, kakaknya lagi tidur bang. Berarti yang tadi itu
Bukan kakaknya. Iya, dia sempat berbicara gitu. Loh ya tadi yang di bawah siapa? Kata dia itu. Dibangunlah kakaknya. Kak, apa sih? Kamu ganggu orang tidur aja. Saya lagi anak tidur, kamu ganggu gitu. Enggak, kakak tadi bukannya di bawah. Saya dari tadi tidur, terus yang tadi di bawah siapa? Udah tidur. Kamu ini tadi suruh makan bareng-bareng, malah makan sendiri gitu. Dia sempat ketakutan, langsung tidurlah. Nggak mikirin hal yang aneh-aneh lah. Berpikiran positif aja gitu ya bang. Setelah beberapa hari itu kita kerja, posisi kapal itu berpindah posisi bang. Oh, rubah haluan gitu ya? Iya, kita di siang hari itu kita kumpul-kumpul semuanya ABK di depan kapal. Kita ngobrolin ini itu segala macem, ngobrolin tentang kemarin kejadian saya ngelihat ini. Keluarlah si kapten dari kamarnya. Ada apa ini? Pada ngumpul-ngumpul. Ini pak, si Agung ngelihat itu gitu katanya. Sama si Dea ada yang jailin gitu. Oh, di kapal ini emang kayak gitu. Jadi kalau kalian pengen tahu di kapal itu ada penunggunya. Oh, kaptennya udah tahu ternyata. Iya bang, jadi sedikit tahu lah ya bang tentang kapal itu. Kapten bilang di kapal ini tuh ada penunggunya. Penunggunya 2, yang satu perempuan dan yang satu itu mukanya nggak rata. Hancur mukanya ya. Iya bang. Setelah kapten ngomong kayak gitu, ABK sempat takut dong, ketakutan. Ketar-ketir gitu ya? Iya bang, jadi setelah kapten bicara kayak gitu kan jadi takut gitu loh. Iya, udah Takut pasti sih itu. takut kenapa kejadian yang aneh di kapal ini gitu. Selang beberapa hari saya juga agak telat makan karena kepikiran yang kemarin-kemarin gitu bang. Saya makan itu sekitar jam 9:30 pagi. Saya waktu makan itu nggak berpikiran yang aneh, hal yang aneh-aneh gitu. Fokus makan gitu. Saya ya? makan aja, nggak mikirin hal yang terjadi kemarin si Dea itu. Waktu saya lagi makan itu ada orang timur yang nama Sipri lewat di depan saya. Dia mau ke kamar mandi. Dari kamar mandi Sipri lewat, dia makan. Saya makan itu, saya minum, saya langsung naik ke kamar ABK bang. Otomatis Sipri makan sendiri dong. Iya. Sipri makan sendiri di dapur. Tiba-tiba mesin kapal itu mati bang. Mati sendiri gitu? Iya bang, kan logikanya gimana sih kok mesin bisa mati sendiri gitu loh bang. Iya. Si Sipri langsung nengok ke arah mesin, jadi mesinnya itu posisinya di sebelah kanan bang. Loh kok mesin bisa mati sendiri? Dikirain si Sipri mesin itu ada yang matiin, kalau nggak kapten ya orang mesin. Sipri langsung naik ke atas, nyamperin ke orang mesin. Mas itu mesinnya mati. Loh kenapa bisa mati? Saya juga nggak tahu mas, saya lagi makan tiba-tiba mesin itu mati sendiri. Ya udah ayo kita cek ke bawah. Cek ke bawah Sipri sama si mas-masnya itu, oh ini selangnya copot. Loh kok bisa copot? Copot sendiri? Copot sendiri bang, itu kan nggak wajar bang. Setelah itu Sipri naik ke atas, bilang ke saya, Gung, untung kamu naik duluan. Loh kenapa emangnya bang? Saya digangguin sama penunggu di kapal ini. Setelah berjalan beberapa bulan, tepatnya kalau nggak salah itu 2 bulan kita di laut, itu ada kejadian yang aneh lagi bang. Itu posisinya saya itu lagi mancing lagi. Itu lagi mancing malam-malam, jadi kita digilir 2 grup ini, A sama B ini. Saya sebagai posisi grup A itu saya mancing duluan. Jadi saya mancing itu jam kerjanya 7 jam. Si grup B 7 jam tidur. Saya mancing di grup A. Waktu saya mancing, posisi saya masih utuh dong bang. Otomatis di depan saya mancing di haluan kapal. Si grup B di sebelah kanan itu kosong, tidur. Waktu saya mancing, itu kedengar suara Gino, itu anak Jakarta grup B manggil saya bang. Gung, tapi manggilnya itu agak ada suara samar-samarnya gitu. Manggil sama ngomong apa gitu, saya nggak jelas samar-samar. Otomatis saya samperin ke sebelah kanan, kan grup B tidur. Iya, lagi istirahat ya. Kok bisanya manggil ini yang namanya Gino, orang Jakarta. Saya samperin ke sebelah kanan. Loh, nggak ada orang. Siapa yang manggil saya? Bukan tadi suaranya Gino yang manggil saya. Penasaran dong bang. Saya langsung ke samperin itu yang namanya Gino itu di kamar. Saya ke kamar, saya lihat itu Gino lagi tidur pules bang. Wah. Saya kepikiran dong. Yang manggil saya tadi siapa? Juga suaranya agak samar-samar, tapi suara manggil
nama saya itu jelas banget bang. Terus saya itu udahlah biarin, mungkin penunggu kapal ini ganggu saya ini. Saya lanjut kerja lagi, nggak mikir yang hal aneh-aneh lagi ya bang. Saya fokus kerja. Keesokan harinya itu tepatnya sore hari itu yang namanya Anwar orang Madiun kencing sembarangan bang. Padahal di kapal ini itu udah ada toiletnya. Kita kan nggak boleh kencing sembarangan gitu ya bang. Yang namanya kita kencing itu kan harus cebok gitu ya bang, harus bersih. Kalau orang dulu itu padang pakai daun gitu bang ya. Ini si Anwar habis kencing itu digesek-gesekin bang. Gesekin kemana bang? Itu digesek-gesekin ke kapal. Oh, ke tembok kapal. Bekas kencing, alat kelaminnya digesekin ke kapal. Iya bener banget bang. Waduh. Terus. Habis itu Anwar balik lagi ke kamar ABK. Keesokan harinya Anwar ini kena penyakit. Penyakit apa tuh bang? Kena penyakit seperti cacar air, itu bintik-bintik merah, tapi ada airnya dalamnya. Seluruh tubuhnya kata dia itu panas banget rasanya. Saya bilang kenapa War? Saya juga nggak tahu nih, saya baru mengalami penyakit seperti ini. Serem banget ya. Si Anwar minta obat ke kapten, minum obat gatel nggak sembuh, di antibiotik nggak sembuh, pas segala macam obat nggak sembuh kena penyakitnya itu bang. Kalau saya lihat itu penyakitnya itu penyakit nggak wajar lah, kenapa bisa kayak gini gitu. Terus si kapten ini kan dia juga haji ya bang ya. Dia juga punya apa yang namanya itu yang kalau Amalan lah. amalan juga pegangan lah ya bang. Iya. Itu pegangannya itu berupa tasbih bang. Tasbih ini katanya bisa membantu buat nyembuhin lah. Walau alam lah. Ya walau alam gitu. Dia coba ditempelin ke kepalanya bang. Kepala si Anwar itu. Kepala si Anwar. Tuh si Anwar ngerasain panas pak. Saya nggak kuat pak, saya nggak kuat. Itu walaupun barang kayak gitu nggak sanggup ngobatin penyakit seperti yang Anwar alamin ini bang. Masih belum bisa sembuh juga? Masih bisa belum sembuh. Terus si kapten ngomong sama si Anwar, War, kamu sebelumnya kenapa? Kamu ngelakuin hal apa di kapal ini? Kok bisa kamu kena penyakit kayak gitu? Maaf pak, sebelumnya saya itu kencing sembarangan pak di kapal. Oh alah, yang namanya kapal itu nggak boleh kencing sembarangan, nggak boleh ngomongnya sembarangan bang. Kita nggak boleh ngomong kasar di kapal itu bang. Jadi di kapal ini kan kita tempatnya makhluk halus lah tempatnya. Yang namanya kita di tengah laut. Bener. Kita nggak tahu bakal terjadi hal apa gitu ya bang. Terus si kapten itu, waduh kalau kayak gitu kamu besok bersihin tempat kamu yang bekas kamu kencingin itu, sabun, bersihin, sikat sampai bersih, sama ngomong mohon maaf sama penunggu yang ada di kapal ini ya, mohon maaf, sama percaya juga sih bang ya. Kita harus percaya sama yang di atas gitu bang. Iya benar. Supaya penyakitnya sembuh gitu. Si Anwar ngebersihin tempat yang dia kencingin itu. Setelah dibersihin, besoknya mulailah kempes-kempes itu bang, penyakitnya itu. Langsung kempes-kempes bang? Langsung kempes. Tanpa diobatin? Tanpa diobatin. Udah mulai agak sembuh, sekitar 3 hari udah hilang bekasnya. Si Anwar sontak ketakutan bang, gara-gara penyakit ini. Kebetulan dia juga baru pertama kali kerja di laut, jadi anak buah kapal. Juga pernah pertama kali mengalami penyakit yang gak wajar. Bener. Si Anwar sempat ketakutan, dia juga akhirnya nggak betah nih bang kerja di kapal ya. Saya juga sih sempat takut sama yang kemarin-kemarin terjadi, juga saya kan sempat ngedrop lah bang. Iya. Dalam artian saya belum pernah ngeliat hal yang seperti itu, juga saya kena ganggu sama seperti ABK lainnya diganggu sama yang penunggu kapal ini. Jadi kita yang diganggu ini ada satu lagi bang, namanya Maulidin, orang Banyuwangi, badannya besar tapi penakut. Kita kerja seperti biasa ya bang ya. Kerja malam hari itu si Maulidin ini rokoknya habis bang. Dia ngambil rokok ke kamar atas, kamar ABK. Sampainya di kamar ada suara bang. Suara apa bang? Suara kayak orang ketawa gitu bang. Hi. Ya mungkin seperti suara kuntilanak gitulah bang. Itu Maulidin yang penakut tuh langsung lari ke bawah itu bang. Ditanyain sama anak-anak, Maulidin, kamu kenapa? Saya dengar suara di atas, orang ketawa gitu. Udah. Jangan, nggak usah ngambil rokok, nggak usah ke atas. Udah nggak jadi ngambil rokok lah itu si Maulidin itu. Dia lanjut kerja, saking ketakutannya. Semua juga pada takut itu otomatis bang. Iya, ke bawah suasana. Ke bawah suasana gitu ya bang ya. Karena dengar suara itu. Padahal yang dengerin cuma Maulidin, tapi semua jadi ketakutan. Karena gangguan-gangguan di kapal. Setelah 5 bulan kemudian, tepatnya di tahun baru nih ya bang.
Tahun baru di Tahun laut. baru itu kita yang namanya orang Islam, kita ngehargain orang Kristen ya bang, orang yang beragama non Islam, orang kita menghargai orang yang beragama non Muslim. Iya. Kita menuju ke darat, sampainya di darat kita ngadain acara tahun baruan bang. Di kapal itu posisinya tepat kita di Pulau Maluku. Pulau Maluku. Iya bang. Kita sandar kapal itu tapi tidak boleh turun ke tanah. Oh, Kita hanya di kapal saja. Di kapal saja tidak boleh. Kita ke jalan-jalan ke pulau gitu bang. Di kapal kita ngerayain yang namanya tahun baru Natal. Setelah itu kan saya ngabarin, karena ada dapat sinyal, kita ngabarin, otomatis kita ngabarin orang rumah dong bang. Itu saya sempat kepikiran sama kakek saya bang. Kebetulan usia kakek saya itu kan udah tua juga. Saya agak firasat nggak enak sama kakek saya. Tidur nggak nyenyak. Gimana ya rasanya kepikiran sama orang yang dikangenin lah. Iya. Di tengah, posisinya juga saya di tengah laut ya bang. Kita berlayar. Terus saya ngabarin, orang tua saya bilang kalau kakek saya itu alhamdulillah baik-baik aja di rumah. Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah sehat aja. Setelah itu kita lanjut berlayar lagi, cari ikan lagi, berlayar ke cari posisi baru lagi nih bang. Kapalnya itu tepatnya 5,5 bulan lah kurang lebih. Itu saya udah nggak betah sama sekali itu bang. Gara-gara kejadian gangguan-gangguan aneh di kapal ini, saya otomatis nggak betah bang. Yang tadinya kontraknya kapal ini harusnya 10 bulan, saya hanya kuat sampai 6 bulan bang, karena gangguan-gangguan yang ada di kapal ini. Juga si Anwar ini orang Madiun, dia udah nggak sanggup lagi lah. Karena dia kena penyakit seperti itu, dia trauma yang terjadi di kapal. Anak 6 ABK ini diteror juga sama penunggu kapalnya ini. Jadi saya sama Anwar ini berunding untuk pulang bang. Keesokan harinya, Mas Nanang ini ngambil gula bang di tempat palkah yang buat tempat makanan pokok itu. Dia ngambil gula, setelah ngambil gula dia berjalan beberapa langkah mau menuju ke atas. Karena si Mas Nanang ini matanya agak samar-samar ya bang, pakai kacamata gitu. Dia berjalan mau menuju ke atas, itu dia ngeliat sosok bang. Sosok apa bang? Sosok yang dibilang kapten mukanya nggak rata itu bang. Jadi posisinya di pojok, gelap, dia bersender di pojokan. Itu kata Mas Nanang itu mukanya nggak rata bang. Mas Nanang sontak langsung takut dong, ketakutan, langsung ke atas, shock gitu ya bang ya. Dia nggak jadi masak jadinya bang. Yang tadinya harus masak, dia nggak jadi masak karena si satunya ini lagi tidur. Dia tim masaknya itu orang Sumatera. Dia nyamperin si Rinto, ayo kita masak bareng, saya masak sendiri nggak berani. Gitu. Akhirnya masak berdua, udah aman-aman aja. Setelah itu saya sama Anwar maju ke kamar kapten bang. Saya sama Anwar ini ngomong terus terang, Pak Kapten, saya sama Anwar terus terang saya udah nggak betah nih Pak di kapal. Kenapa nggak betah? Ya karena gini Pak, ini kapal berhubung kapal udah lama, banyak gangguannya juga. Saya nggak kuat lah Pak. Anwar bilang kayak gitu. Saya juga Pak, saya mau pulang aja Pak. Kalau kayak gini caranya, saya juga nggak kuat Pak. Tuh sebelumnya kan saya udah ada pengalaman kapal-kapal juga Bang. Saya udah 5 tahun itu kayak ikut kapal. Baru kali ini ikut kapal yang salah Bang. Kenapa salahnya tuh bang? Karena seharusnya saya ikutnya kapal jaring, ini saya terpaksa ikut kapal mancing, kapal ikan. Jadi peraturan kapal ini itu kita 10 bulan nggak boleh menepi bang. Benar-benar di laut. Jadi 10 bulan di laut gimana rasanya coba bayangin bang. Gila, jangan dibayangin deh bang. Dan akhirnya si kapten ini ngizinin kita buat pulang. Saya ngomong sama si kapten, Pak ini saya pulangnya nanti sama si Anwar naik kapal apa Pak? Nanti ada kapal collecting. Kapal collecting ini jadi kapal cuman muat ikan dibawa ke darat. Jadi cuman kapal nampung aja di tengah laut, kapal nampung ikan lalu dibawa ke darat. Setelah itu saya ikut kapal collecting ini, saya pulang. Perjalanan dari Merauke sampai Bali ini kan setengah bulan bang. Lama juga ya. Akhirnya kita sampailah di Bali bang. Habis itu saya ke kantor ngambil gaji. Setelah ke kantor kembali ke mes yang dulu nih bang. Ke mes yang dulu saya tempatin sama ABK ini. Kebetulan si Anwar dulu nggak satu mes bang. Oh beda mes. Beda mes. Akhirnya saya ajak ke mes saya. Kita tidur 1 malam di mes. Besoknya saya berunding, War, kamu mau pulang kemana? Saya nggak pulang, kayaknya saya mau hidup di Bali.
Loh kenapa nggak mau pulang ke kampung War? Saya mau nyari pengalaman dulu di Bali lah, mau kerja di Bali gitu. Ya udah War, kalau mau kerja di Bali mah jaga diri aja War ya. Saya kayaknya pulang War, kalau nggak besok lusa lah gitu. Jadi pas malam sebelum saya pulang ini, saya sama si Anwar mutusin buat makan bareng nih Bang. Di sebuah restoran di Bali. Nggak saya sebutin ya Bang, restorannya. Saya makan sama si Anwar ini di sebuah restoran. Kita nggak sengaja keinget yang kejadian di kapal nih Bang. Kita cita-cita sharing-sharing yang ada di kapal ini. Habis itu kita pulang, naik Grab. Dari restoran itu menuju ke mes. Di mesnya ini ada lagi nih Bang, si sosok yang putih ini Bang. Yang ada di kapal? Iya Bang, jadi sosok putih ini sama persis yang saya lihat di kapal ini Bang sosoknya. Depan mes ini kan ada pohon mangga nih Bang. Pohon mangganya udah agak besar, cuman rantingnya itu ada besar ngelambai ke pinggir, ke samping gitu. Sosok putihnya itu di pohon ini Bang. Saya ngeliat itu jelas banget Bang, jadi sama persis sosok yang ada di kapal yang saya lihat itu. Dia lagi duduk di ranting itu sambil ngayunin kakinya Bang. Tapi dia ketutupan mukanya Bang, jadi sama yang saya alamin di kapal itu. Saya nggak ngeliat mukanya, cuman saya ngeliat dia ngayun-ngayunin kakinya. Itu saya panggil si Anwar, War. Apa Gung? Si Anwar kan lagi jalan ke mes, arah mes ini Bang. Sini War. Kamu ngeliat yang ada di pohon itu nggak War? Ngeliat apa Gung? Itu yang ada di pohon War. Masa kamu nggak ngeliat? Nggak ada apa-apa Gung. Ya udah War. Nanti saya ceritain di mes aja gitu. Emang kamu ngeliat apa? Sampainya di mes gitu ya. Emang kamu ngeliat apa tadi Gung? Sosok yang di kapal War ngikutin kita gitu. Ngikutin. Tapi kok kamu nggak ngeliat ya War? Padahal saya ngeliat loh War, itu jelas banget ada di pohon itu. Saya nggak ngeliat apa-apa Gung. Saya takut banget War. Saya mau jadi pulang apa enggak nih ya? Ini takutnya saya sosok itu ngikutin sampai rumah War. Gimana caranya nih War ya? Ya udah Gung, mending kamu ke orang pintar aja lah, tanya-tanya dulu gitu. Keesokan harinya saya tanya sama orang adat Bali Bang. Jadi di Bali itu kan ada adat sendiri Bang kan. Ada agama Hindu gitu. Orang Bali ini namanya Pak Wayan. Saya datang ke rumah Pak Wayan ini, saya dari tetangga mes saya itu. Saya tanya sama tetangga mes, Pak, kalau di sini ada orang pinter nggak ya Pak? Gitu. Saya kan di Jawa kan ngomongnya gitu ya Bang, orang pinter lah, orang yang tahu gitu. Oh ada di gang sana namanya Pak Wayan. Coba kamu tanya aja ke sana gitu. Oh ya, saya mutusin buat tanya ke Pak Wayan ini. Jadi rumahnya ini semacam pendopo gitulah Bang, rumah lawas gitu. Saya datang di situ rumahnya sepi banget Bang. Sampainya di rumah si Pak Wayan ini, saya permisi. Datanglah yang namanya Pak Wayan ini Bang, keluar. Ada apa nak? Nama saya Agung Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak, saya mau nanya. Oh iya masuk silakan Mas Agung. Dari mana nih Mas Agung? Saya dari Purwakarta Pak. Ada apa nih Mas? Gini Pak, kemarin saya di kapal itu ngalamin hal-hal aneh nih Pak. Sepertinya saya ada ngikutin Pak. Sebentar ya Mas Agung, saya ke belakang dulu. Pak Wayan ini bilang gitu Bang. Pak Wayan ke belakang, dia ngambil air buat saya. Minum dulu Mas. Oh ya makasih Pak. Saya minum. Mas Agung ini diikutin sama sosoknya itu perempuan. Oh jadi bener ya Pak, saya itu diikutin sama sosok perempuan dari kapal sampai ke Bali Pak. Sosok perempuan itu ngikutin Mas Agung karena suka. Ya saya agak takut juga Bang. Pantesan saya itu agak berat lah. Jadi mungkin gara-gara saya cerita di restoran kemarin itu sama Anwar itu, sosok ini mungkin ngerasa kepanggil Bang. Dia ngikutin saya sampai mes. Pak Wayan ini tahu kalau sosok ini ngikutin saya. Terus gimana Pak? Caranya biar ngilangin ini Pak? Mas Agung pulang dulu aja ke mes. Nanti Mas Agung sebelum pulang itu bikinlah namanya selamatan ya Bang. Kalau gitu ya. Adat itu Jawa itu selamatan. Selamatannya itu bubur merah putih Bang. Bubur merah putih? Iya. Jadi bubur sama gula Jawa gitu Bang. Oh iya. Saya ke tetangga kos bilang ke tetangga mes ya. Maaf Bang, tetangga mes ya. Iya. Bu, saya boleh minta tolong nggak? Oh ya, minta tolong apa Gung? Ini Bu ada sedikit uang. Tolong saya bikinin
Jadi bubur biasa dikasih gula merah. Buat apa mas? Ya dibagi-bagiin ke tetangga bu. Ya buat acara selamatan lah, saya mau pulang juga bu ke kampung gitu. Oh mas Agung mau pulang kapan? Mau pulang besok bu. Mas Agung kan bukannya pulangnya masih lama ya? Kenapa pulang duluan mas? Kan yang lainnya belum pulang gitu. Saya nggak betah bu. Sama ada teman saya juga nggak betah. Soalnya kapalnya ini nggak ke darat bu. Jadi saya merasa tertekan. Masa 10 bulan berlayar saya harus di kapal terus bu. Nanti saya nggak betah dong, juga kapalnya angker banget bu. Angker gimana mas? Pokoknya serem lah bu. Saya takut, saya jadi nggak betah. Juga teman saya juga kena penyakit yang nggak wajar bu. Emang temennya kena penyakit apa? Pokoknya penyakit yang nggak wajar lah bu. Tapi udah sembuh kan? Udah bu. Dia tapi nggak mau pulang, katanya mau kerja di sini, nyari pengalaman di Bali. Ya udah, nanti saya buatin ya. Saya mau belanja dulu ke pasar. Oh ya bu, sebenarnya makasih banyak ya bu ya atas bantuannya. Ya mas Agung nggak apa-apa. Sorenya jadi, buburnya si ibu ini mas nganterin lah ke mes saya bang. Ada sekitar 20 bang, 20 bubur itu. Saya sama si Anwar bagi-bagiin ke tetangga-tetangga mes bang. Semuanya kebagian lah bang, habis bubur itu. Saya pulangin kan pakainya nampan ya bang. Nampan besar itu. Saya pulangin ke si ibu. Bu, ini ya nampannya udah dibagiin semua gitu. Saya pulang ke mes ya bang. Jadi di mes itu saya cuma berdua bang, sama teman saya Anwar itu. Jadi mes ini tempatnya lega bang. Tuh kamar mandinya di pojok, belakangnya itu tempat buat jemur baju. Di belakang mes ini banyak pohon-pohon kering lah. Besoknya ini pagi-pagi si Anwar nyuci baju bang. Ceritanya lagi nyuci baju, saya mau mandi, Anwar lagi nyuci baju. Otomatis saya nggak jadi mandi dong bang. Saya balik lagi ke depan. Saya minum kopi di depan sambil ngerokok sebatang lah bang ya. Saya nggak sengaja itu ke belakang bang, soalnya ada baju saya di jemuran di belakang. Saya ngambil pakaian di belakang, jadi tanah luas, tapi ada suara gemuruh jadi bang. Suara gemuruh? Suara gemuruh itu ya kayak angin tapi gemuruh, brung gitu lah bang. Di belakang mes itu bang. Itu sekitaran jam berapa mas? Pagi-pagi banget tuh bang, jam 6 pagi. Setelah saya pakaian udah saya ambil, saya mau ke itu, tiba-tiba suaranya ganti bang. Jadi suara apa tuh? Tiba-tiba ada suara berbisik di kuping saya bang. Kayak ada yang ngebisikin gitu ya? Kayak ada yang ngebisikin di kuping sebelah kanan bang. Suaranya kayak gimana tuh bang? Ya kayak orang bisik-bisik gitulah bang. Tapi nggak jelas Tapi gitu nggak ya? jelas. Nah anehnya suara kuping yang sebelah kiri itu suara nging kayak gitu bang. Oh kayak suara dengung? Iya, jadi kanan bisik-bisik, kiri suara nging gitu. Ini ada apa gitu loh bang. Sempet saya kayak gini lah bang ya. Jadi apa namanya, mungkin telinga saya lah gimana gitu ya. Saya sempet geleng-geleng kepala, suara itu tiba-tiba hilang bang. Anehnya dua kuping saya bisa ngedenger Suara yang berbeda? Suara yang berbeda bang. Gimana rasanya ya, kuping kanan ngedenger suara bisik-bisik, kuping kiri ngedenger suara ding gitu. Aneh gitu ya? Anehnya di situ bang. Saya langsung masuk ke mes, suaranya hilang. Saya akhirnya mandi bang. Mandi buat siap-siap pulang lah ya. Saya mau pulang ke kampung gitu. Saya pamitan sama si Anwar, War. Saya pulang dulu ya. Pamit gitu. Oh iya Gung. Hati-hati jalan ya. Salam buat keluarga kamu di kampung ya. Kamu jaga diri baik-baik ya War. Di sini saya akhirnya pamit pulang. Sampainya di rumah, ibu saya nangis bang. Nangis kenapa bang? Jadi nangisnya itu dia agak menyesal bang. Bilang ke saya, Gung, maaf ya, ibu waktu kamu di pulau itu nggak ngasih tahu kamu kalau kakek itu udah nggak ada. Ibu kenapa nggak ngasih tahu Agung? Saya sempat sedih juga ya bang, karena hilang sosok kakek gitulah ya. Padahal Agung di tengah itu udah ngerasain nggak enak bu. Jadi apa namanya, Agung susah tidur, juga kepikiran kakek, feeling kakek, maksudnya nggak enak lah, kepikiran kakek lah. Kenapa ibu nggak bilang di pulau? Iya Gung, ibu itu takutnya kalau Agung nggak fokus kerja, juga kalau ibu ngabarin kalau kayak nggak ada, takutnya Agung kepikiran di tengah laut yang enggak gitu. Maafin ibu ya Gung gitu.
Iya Bu, besok Agung mau izin ke Pekalongan ya Bu, mau ziarah ke makam kakek. Oh iya Gung, kan kakek saya ini di Pekalongan Bang. Jadi saya otomatis kan saya harus ziarah kubur lah Bang. Yang namanya kakek nggak nganterin Ya, ke pemakaman terakhir gitu, nggak ngikut ngubur gitu. Besoknya saya ke Pekalongan, saya sama om saya ziarah kubur di Pekalongan, makam kakek saya. Siangnya saya dikabarin Bang, si Anwar nelpon ke saya. Halo Gung, iya War, ada apa War gitu. Gung, semalam gua digangguin Gung, gua ngedenger suara perempuan ketawa gitu. Kata si Anwar itu. Ketawa gimana War? Sama yang kayak mau Lidin denger itu Gung. Perempuan ketawa, hehehe, itu suaranya kencang banget Gung. Mas segini besarnya suaranya ngomong banget. Di mes segini besarnya gitu. War, mending kamu langsung cabut aja lah War, mending pulang atau cari kerjaan di Bali. Iya Gung, ini juga saya berencana mau pulang Gung, nggak jadi kerja di Bali lah, saya takut imbasnya nanti ke saya gitu Bang. Setelah itu saya lost contact Bang sama Anwar ini. Jadi gitu ceritanya Bang. Nah nih Bang Agung, Iya Bang. tadi kan si kapten itu tahu tuh ya kalau dia itu, nah di kapal itu ada 2 penunggu. Nah kenapa sih si kapten itu bisa tahu? Menurut abang tuh pernah nanya-nanya nggak kapten itu kenapa bisa tahu? Ya mungkin karena si kapten itu kan kapal itu dia pernah bawa kapal itu Bang. Sebelumnya udah pernah bawa kapal itu. Karena mungkin kemarin terbengkalai 2 tahun juga ya Bang. Kan mungkin juga bisa lah ditempatin sosok-sosok makhluk astral gaib kan, yang namanya rumah aja. Kalau lama kosong nggak kita tempatin kan banyak gangguan juga Bang. Sambalnya kapal juga kan kita tempat sama seperti rumah gitu loh Bang. Ibaratkan kalau kapal itu kita di laut itu ibaratkan mangkok Bang. Kalau mangkoknya pecah ya udah. Iya, benar. Nah itu Bang, pas tadi Bang Agung itu kan ngelihat sosok wanita megang itu ya. Iya. Itu kan abang lagi mancing tuh ya. Iya. Nah itu tim abang pada ngeliat juga nggak? Enggak Bang, jadi saya itu ngelihat sendiri, saya pendam sendiri Bang. Oh. Jadi saya waktu semalam itu saya emang pendem Bang. Saya ceritanya besoknya Bang. Iya, jadi cerita ke teman-teman. Yang lain ngeliat nggak itu Bang? Nggak ngelihat Bang, cuma saya yang ngelihat Bang. Oke sob, mungkin cukup sekian cerita yang dialami oleh Mas Agung ini. Ini cerita emang barbar banget ya. Di kapal 10 bulan bayangin. Dan akhirnya beliau tidak sanggup 10 bulan. Ya mungkin kita bisa ambil segi positifnya, buang jauh-jauh segi negatifnya. Satu pesan buat kalian. Teruntuk kalian yang menjemput rezeki hari ini, semangat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya Bang Agung. Ya, sama-sama Bang. Ya, semoga sukses. Dadah.